Bisa kelihatan? Bisa Pak Wawan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, mitra, partner yang telah hadir pada sesi webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Notendra Cahyadi, biasa dipanggil Wawan. Ya. Banyak yang masih kadang siapa ini? Ya, cuman begitu ya. Orang lebih banyak mengenal Wawan. Baik, pada kesempatan ini saya mengangkat topik terkait dengan how to use dan optimize OTDR. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa OTDR ini menjadi alat tools fiber optik yang esensial atau yang penting sekali. Dan ini sudah lama sekali digunakan, teknologinya sudah lama, namun di perjalanannya sekarang banyak perkembangan teknologi dan ada beberapa yang katakanlah user itu yang memiliki kendala, ya, karena dalam menggunakan OTDR ini perlu dibutuhkan experience dan skill yang lebih untuk bisa menggunakan OTDR dengan lebih optimal. Karena itulah pada kesempatan ini yang akan kita angkat, ya, kita akan coba refresh lagi terkait dengan bagaimana sih basic OTDR ini, bagaimana dia bekerja, kemudian bagaimana supaya dari sisi skill dan experience bisa meningkat. Tentu karena nanti ada overview barangkali dari rekan-rekan sudah ada yang memahami ini sebagai bentuk pengulangan atau refresh, ya. Namun nanti jika ada hal-hal yang baru atau mungkin ada diskusi, silakan nanti kita bisa saling berbagi. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba review terkait dengan perkembangan teknologi sekarang yang berkembang, ya, terkait dengan OTDR. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan basic OTDR dan bagaimana cara menggunakannya, karena ini penting sekali, karena tidak hanya sekedar pencet selesai kemudian apa artinya. Nah, ini penting sekali, nanti kita akan coba bahas dari basic, ya, sebagai bekal supaya kita nanti bisa menganalisis terus OTDR ini juga menjadi satu yang penting. Kemudian nanti jika memungkinkan waktunya, kita akan coba melakukan demo online. Oh ya, jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa raise hand, nanti dari tim akan mempersilahkan, ya. Jadi kita bisa lebih interaktif. Baik, kita akan mereview, ya, terkait dengan perkembangan teknologi sekarang. Bisa dikatakan bahwa OTDR itu sudah teknologi lama sekali, ya. Teknologi dan dia proven memang. OTDR disebut sebagai Optical Time Domain Reflectometer, ya. Di mana di situ kita harus melakukan setup, kemudian dari hasil tesnya nanti akan dapat grafik seperti ini, ya. Dan disinilah sebenarnya yang menjadi challenge, ya, terhadap user yang menggunakan OTDR, yaitu bagaimana dia mampu untuk melakukan setting, kemudian dia bisa melakukan analisis terhadap OTDR. Nah, ini yang menjadi poin nanti akan kita bahas, ya. Terkait dengan platform sendiri untuk produk Expo, ada yang dedicated, modelnya Max 700, kemudian ada yang FTB1 yang modular, ada FTB2 dan sekarang ada FTB4, dan yang lebih besar platformnya adalah FTB 500. Nah, dengan perkembangan teknologi, kemudian sekarang juga ada teknologi akses di mana di networknya sudah memiliki splitter. Ya, walaupun kalau kita lihat ini sudah lama sekali, sudah hampir 10 tahun yang lalu, ya. Expo mendevelop teknologi baru, ya, yang lebih canggih dari OTDR, yaitu yang kita sebut sebagai Intelligent Optical Link Mapper atau IOLM. Ya, yang dia aplikasinya juga sama berada di box OTDR yang
biasa kita gunakan. Jadi ada aplikasi OTDR dan yang terbaru adalah ada aplikasi ALM. Bedanya apa? Teknologi ALM ini memberikan otomisasi. Ya, kalau dibandingkan dengan OTDR kita harus setup parameternya, misalnya berapa pulsanya, berapa waktunya, dan ini membutuhkan skill atau pengetahuan kira-kira pulsa berapa yang harus di-set, yang harus dipilih. Jika pemilihan parameter ini tidak tepat, maka akan menghasilkan pengukuran yang tidak sesuai. Misalnya pengukuran jarak jauh, misalnya 100 kilo menggunakan pulsa yang kecil. Ini pasti tidak dapat hasil yang diinginkan. Atau kita mengukur jarak yang pendek, misalnya 1 kilo, tetapi kita menggunakan pulsa yang besar sekali. Itu juga tidak tepat. Sehingga dalam penggunanya harus ada setup parameter yang tepat. Nah, di ALM di sini menawarkan semuanya otomatis. Dan ALM ini melakukan yang namanya Dynamic Multipulse Acquisition. Jadi kembali lagi ke basic OTDR bahwa seharusnya OTDR itu tidak cukup hanya melakukan satu parameter saja, pengetesan dengan satu parameter, tetapi harus dilakukan tes dari parameter dari pulsa kecil, sedang, ya lebih besar lagi dan besar lagi, karena masing-masing parameter tersebut memberikan karakteristik yang berbeda terhadap trace OTDR yang didapat. Sehingga nanti perlu dilakukan konsolidasi dan dilakukan analisa. Nah, sayangnya kita atau user kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Sehingga semuanya dilakukan secara otomatis oleh ALM, kemudian dia dilakukan auto interpretasi sehingga diberikan interpretasi terhadap event yang terbaca. Misalnya ada konektor, ada sambungan splice, atau mungkin ada splitter, dia bisa membaca. Ya, dia bisa digunakan untuk jaringan yang ada splitternya atau bisa digunakan untuk jaringan yang biasa yang tanpa splitter. Dan di sini juga sudah diberikan warna ya sebagai intuisi kita bahwa warna hijau berarti hasilnya sesuai dengan standar atau masih sesuai dengan thresholdnya, sedangkan ketika merah berarti ini sudah melewati ambang. Ya, jadi bisa dilihat bedanya dari OTDR yang harus membaca trace, dari analisa dan semacamnya dibandingkan dengan teknologi yang lebih canggih, ya namanya ALM. Namun saya tidak akan membahas lebih dalam ya, mungkin ini perlu ada sesi lain. Ini hanya buat update saja. OTDR sendiri bermacam-macam, ada yang bergantung dari spesifikasinya namanya dynamic range, ada yang jarak ukur sedang, ada yang bisa sampai long haul ya, bergantung dari dynamic range-nya. Jadi bisa dipakai dari akses sampai backbone. Nah, sekarang Expo memberikan inovasi baru lagi, namanya fiber multimeter. Nah, fiber multimeter ini idenya adalah digunakan untuk teknisi yang biasa digunakan dalam akses ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dibandingkan dengan OTDR, kembali bahwa OTDR itu dibutuhkan skill yang mumpuni untuk bisa menggunakan OTDR dengan maksimal. Sayangnya tidak semua teknisi memiliki kemampuan itu. Ya, nah sehingga diperlukan alat yang mudah, simple, dan mudah untuk memastikan apakah ini bagus atau tidak. Ya, nah Expo mengeluarkan yang namanya fiber multimeter. Kita sebut produknya adalah OX1 dan ini kecil sekali, handheld. Ini hanya handheld ya. Di mana ini multifungsi, bisa mengukur power, bisa ada lasososnya. Kemudian dia bisa ini terobosannya adalah namanya Flash Advisor, dia ada 5 rating. Jadi ada 5 bintang. Jadi ketika dia mengukur dapat hasil, kadang kita masih berpikir, ini hasilnya bagus atau tidak. Nah, masing-masing bisa punya analisanya masing-masing berdasarkan pemahamannya. Tetapi di sini selain dia ada namanya kualitatif, ada juga ada kuantitatif, ini juga ada kualitatif. Sehingga dia bisa diberikan bintang. Kalau bintangnya 3 ya berarti
ya gimana sekarang ya, jelek mungkin ya. Kalau bintang 4 masih oke, bintang 5 berarti bagus banget. Nah ini sudah sering digunakan ya, secara intuisi kita bisa melihat nilai dari bintangnya. Jadi teknisi dengan mudah bisa mengartikan apa arti dari angka yang muncul ini. Kemudian X1 juga bisa digunakan untuk melakukan tracking gangguan ya dengan cepat. Ya, jadi dia gunanya adalah untuk mendeteksi gangguan atau potensi fault. Dibandingkan dengan OTDR atau LM, dia akan mendeteksi semua event. Ya kan? Nah, tetap sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan ini waktunya lebih cepat karena yang dideteksi adalah potensi fault-nya. Dan sama dia juga diberikan 5 star rating juga. Jadi bisa cepat sekali. Jadi digunakan kalau tim buat melakukan mencari gangguan yang diakses atau yang memiliki mobilitas yang tinggi, ini cocok sekali OX1. Ya, kemudian jika kita ingin melakukan karakterisasi yang lebih detail terhadap fibernya, kita menggunakan namanya link mapper. Nah, link mapper ini merupakan versi light dari ALM. Jadi ini fungsi ALM ini ditanam di OX1 sehingga bisa mendeteksi event dengan lebih lengkap. Ya, karena dia juga menggunakan dynamic multipulse acquisition. Ya, ini sekilas terkait dengan produk kita. Ya, jadi teknologinya sudah berkembang. Namun kembali bahwa OTDR ini menjadi alat yang masih paling banyak digunakan ya, dan banyak diskusi atau laporan bahwa memang banyak sekali teknisi yang memiliki kendala dan ingin merefresh kembali, ingin belajar lagi bagaimana sih menggunakan OTDR yang baik dan benar dan bagaimana cara maintenance-nya. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan ALM tadi sudah saya jelaskan ya, dia dynamic multipulse acquisition, kemudian disajikan dengan model yang sederhana sehingga dia bisa menghilangkan kompleksitas dalam menggunakan OTDR. Baik. Nah, yang perlu kita perhatikan terkait dengan OTDR, kita mulai masuk. Kebanyakan masalah yang didapat dari masalah OTDR adalah hasil pengukuran yang kurang valid. Masalahnya adalah kenapa kok menjadi kurang valid? Kebanyakan yang kita dapatkan itu adalah terkait dengan konektor. Nah ini, jadi bagaimana supaya kita bisa mengoptimize OTDR kita, nah kita harus punya awareness, kita harus punya kesadaran, pemahaman bahwa betapa pentingnya kita bisa memaintain OTDR kita, terutama di bagian konektor. Ya, nah di konektor itu, kalau kita lihat, harusnya kita jaga konektornya dalam kondisi bersih, harusnya seperti ini. Ya, namun banyak ketika konektor itu dipasang dengan patch cord dan semacamnya itu atau tidak dilakukan maintenance sehingga bisa rusak, kotor atau rusak. Ya. Maka yang perlu dilakukan adalah nanti harus dibersihkan, harus di-maintain. Supaya apa? Supaya nanti performance dari OTDR-nya baik. Apa dampak dari konektor ini nanti akan impact terhadap pantulan atau reflectance. Nanti kita akan bahas bagaimana basic dari OTDR ini. Sehingga karena reflectance ini berpengaruh sangat penting terhadap performance dari OTDR, maka pemahaman kita atau awareness kita terhadap konektor ini juga menjadi hal yang penting. Ya. Bagaimana konektor itu? Saya akan review lagi terkait dengan konektor. Kalau kita lihat ya, konektor macam-macam ya. Ada yang Fanta Charlie, ada yang Sierra Charlie, ada yang 5 Charlie misalnya, LC. Kemudian ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Nah ini kita perlu perhatikan bahwa kalau kita lihat ada bagian namanya ferrule ya. Ferrule itu adalah bagian physical contact-nya yang warna putih di ujung konektornya. Apapun itu. Kalau kita lihat secara umum sekarang dibagi menjadi 2. Ada yang rata, ada yang miring. Yang rata itu kita sebut sebagai PC atau UPC. Ya. Sedangkan kalau yang miring itu adalah APC.
biasanya warnanya hijau. Bedanya apa? Dia konektornya, permukaannya dia ada sudutnya. Nah, kita bisa katakan bahwa untuk konektor yang PC atau UPC ini memiliki tingkat reflektans yang lebih tinggi, sehingga sangat rentan, sangat riskan terhadap jika konektornya itu kotor atau ada scratch ya atau rusak, itu akan memberikan reflektans yang cukup tinggi. Sedangkan yang APC ya kalau kita lihat sini ada miring, maka dia memiliki reflektans yang lebih kecil. Mengapa bisa begitu? Kalau kita lihat dari sini bahwa untuk konektor yang PC atau UPC ketika ada cahaya yang lewat, maka di sini ada bidang pantul ya. Maka ada cahaya yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Yang dipantulkan itu yang kita sebut sebagai reflektans. Dan pantulannya karena tegak lurus dia porsinya lebih besar. Dibandingkan dengan yang APC yang miring, maka ketika ada cahaya yang masuk, dia ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Karena bidang pantulnya miring, maka yang reflektarnya juga miring. Sehingga porsi yang nanti kembali lagi itu lebih sedikit. Itulah yang disebut bahwa APC itu memiliki reflektans yang lebih kecil. Dan secara performance, yang APC itu lebih baik dari UPC. Nah, yang menjadi kendala adalah sekarang sudah banyak variasinya konektor. Maka pada saat kita menyambung, maka kita harus sambung konektor yang sesuai ya. Yang PC dengan PC atau dengan UPC itu masih bisa karena sama-sama rata. APC harus dengan APC karena sama-sama miring. Nah, yang tidak boleh adalah yang rata dengan yang miring seperti ini. Nah, ini saya masih banyak menemukan di lapangan seperti ini. Kenapa? Ya, yang pertama adalah ya karena dia nggak match, yang satunya rata, satunya miring, pasti loss-nya tinggi sekali. Ya, yang kedua, ini sebenarnya memberikan potensi konektornya jadi rusak. Makanya sebenarnya UPC dan APC itu tidak boleh disambung, itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, dan ini berlaku juga dengan OTDR. Karena kita menemukan ada beberapa OTDR yang konektornya dengan passcode yang digunakan itu tidak sesuai. Dan tentu ini bisa menyebabkan kerusakan di OTDR dan hasil tesnya juga, akan tidak baik. Ya, jadi diharapkan bahwa awareness dari rekan-rekan sekalian ini bisa lebih ya dan juga bisa diinformasikan terhadap tim yang lainnya. Kenapa? Karena sekali terjadi itu ke OTDR kita, maka itu akan memberikan impact. Ya, kalau sudah OTDR-nya rusak, ya kalau kita gunakan pasti menjadi tidak optimal. Ya, ini penting sekali. Nah, bagaimana kita melakukan maintenance? Ya, secara umum kita ada namanya fiber inspection. Ya, kalau kita lihat tentu kalau kondisinya konektornya bagus, tentu performanya akan baik. Tapi kalau yang kotor, berminyak, berair, atau bahkan sudah permanen, sini ada berkerak, itu akan pengaruh terhadap performance juga. Ya, dan konektor itu bisa mengkontaminasi konektor yang lain jika kita pasang. Ya, jika ada konektor A dipasang, ini kotor misalnya, kita tidak memiliki pembersih atau tools untuk membersihkan misalnya, kemudian kita pasang dengan konektor yang bersih, ini dia akan mengkontaminasi. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti ini akan pengaruh terhadap performance lagi. Ya. Ini terkait dengan standarnya, ya bahwa ketika kita melakukan atau handling terhadap konektor, maka kita perlu inspect, kita perlu lihat. Kalau dia kotor, kita bersihkan, clean. Untuk memastikan apakah benar-benar sudah bersih atau tidak, ya kita inspect lagi. Kalau masih kotor, kita clean kembali ya. Tapi kalau sudah bersih, kita bisa connect. Ya. Dan ini juga berlaku terhadap konektor OTDR kita. Jadi jaga supaya konektor OTDR kita itu baik. Nah, terkait dengan fiber inspection-nya sendiri atau seperti mikroskop, Expo ada yang model 400 series ya. Dan yang di mana display ini koneksinya menggunakan Wi-Fi, bisa connect dengan smartphone Android atau iOS untuk bisa melihat analisanya. Dia bisa auto
autofocus, auto center, kemudian auto analisis. Ya, dan bisa juga dia connect dengan laptop. Nah, untuk yang terbaru, Expo juga mengeluarkan versi yang baru namanya FIP 500 series, di mana secara desain dia lebih ergonomis, kemudian displaynya juga sudah gabung di alatnya, dan memiliki improvement dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Dan ini sudah support dengan yang MPO, ya MPO. Jadi sekarang kan sudah mulai zamannya udah berkembang. Sekarang katakanlah jenis konektor ada yang single core, ada juga yang multi fiber atau kita sebut sebagai MPO. Nah, bagaimana cara inspeksinya? Kita bisa menggunakan FIP 500. Ya, ini sekilas terkait dengan bagaimana pentingnya kita memaintain konektor OTDR kita, karena ini menjadi kata kunci juga. Baik, kita akan masuk mulai dari awal terkait dengan OTDR. Harapannya adalah jika kita mereview dari dasar, kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif bahwa ketika nanti digunakan menganalisa trace, itu kita mendapatkan analisa yang tepat atau kita bisa menganalisa dengan benar. Ya, jika nanti ada pertanyaan silahkan atau ada diskusi silahkan. Saya kira kalau saya lihat tadi rekan-rekan banyak yang sudah ini ya experience juga. Jadi kita bisa saling berbagi. Oke, yang pertama OTDR tadi Optical Time Domain Reflectometer. Nah, di sini cara kerjanya sebenarnya bisa dibandingkan dengan seperti radar atau seperti sonar ya, di mana yang dia lewatkan itu adalah pulsa-pulsa. Nah, ini. Tapi pulsanya adalah pulsa cahaya. Ini juga jadi kata kunci. Itulah kenapa nanti ketika kita melakukan setting, kita harus setting pulsa. Yang jadi pertanyaan, pulsa berapa yang harus kita pilih? Nah, ini kembali kepada knowledge dan experience kita. Oke, jadi OTDR itu akan menembakkan pulsa-pulsa cahaya. Nah, ketika cahaya ditembakkan ke fiber, maka di fiber itu akan ketemu dengan event-eventnya, dengan apapun yang terjadi di fiber itu, ada dua yang prinsip yang nanti akan terjadi. Ya, sebagaimana seperti konsep cahaya, yaitu ada yang namanya pantulan atau kita sebut sebagai Fresnel reflection ya, atau pantulan, cahaya yang dipantulkan, atau ada yang cahaya yang dibiaskan atau scattering atau kita sebut sebagai Rayleigh scattering. Ya, jadi ada pembiasan, ada pantulan. Nah, ini juga jadi kata kuncinya karena nanti akan pengaruh terhadap trace OTDR yang akan nanti kita analisa. Mana yang klasifikasinya sebagai katakanlah non-reflective event, itu masuk di daerah scattering, atau ada event-event yang kita sebut sebagai reflective event atau yang memantul. Ya. Oke. Nah, tentu dengan adanya cara ini ya, sehingga cahaya yang ditembakkan, pulsa-pulsa nanti ada yang memantul kemudian dia dianalisa sehingga dia bisa mendeteksi jarak ya. Kemudian juga semua eventnya, misalkan oh ini ada sambungan, ada splice, ada konektor, ada microband dan semacamnya. Ya, jadi OTDR secara umum digunakan untuk melakukan karakterisasi fiber optik, jaringan fiber optik. Event-eventnya apa saja, berapa nilainya, loss-nya dan semacamnya. Ya, jadi ini kita gunakan OTDR sebagai untuk mengkarakterisasi fiber optik. Nah, tadi kita ada dua tadi kata kuncinya, ya prinsip kerjanya adalah pembiasan atau Rayleigh backscattering, ada juga yang pantulan, Fresnel reflection. Nah, bedanya apa? Kalau cahaya ditembakkan ke fiber, sebenarnya fiber itu kan tidak murni ya. Secara material, dia akan memberikan pembiasan-pembiasan. Nah, ini yang kembali lagi ke detektor, ini yang disebut sebagai backscattering atau Rayleigh backscattering. Dan ini secara natural, jadi semua fiber itu pasti ada. Ya. Kemudian biasanya
relic backscattering ini nanti akan digunakan sebagai attenuation atau koefisien redaman yang hitungannya adalah dB per kilometer. Ya. Kemudian nilainya kecil, dan kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh dari trace OTDR. Ya, ini ada grafiknya naik, turun, terus naik lagi, turun, naik lagi seperti ini. Nah, maka yang disebut yang diplot trace backscattering itu adalah yang mendatar seperti ini. Ya, atau yang turun-turun seperti ini itu adalah backscattering. Nah, nanti dia akan punya metode tertentu untuk mengukur loss-nya. Sehingga ini memiliki loss tertentu, segmen dari sini, kemudian berapa panjangnya, maka loss dibagi panjang adalah atenuasinya, dB per kilometernya. Ya, jadi bisa jadi bahwa setiap segmen ini atenuasinya bisa berbeda-beda. Kemudian kalau kita hitung atenuasi keseluruhan, maka total loss dibagi dengan total panjang. Baik, masih ini ya, kita masih kita refresh ya. Nah, selanjutnya kita ada lagi tadi yang namanya pantulan atau Fresnel back reflection. Nah, kenapa ada pantulan? Ternyata pantulan itu terjadi jika di fiber itu terjadi perbedaan indeks bias. Ada perbedaan kondisi, misalnya dari kaca ke udara. Karena apa? Bisa jadi ya, misalnya karena ada fiber yang putus, ya kan, dari kaca ke udara. Kemudian ada juga mechanical splice. Ini ada splice yang temporer ya, yang bukan di fusion, bukan yang di fusion splice, tapi hanya mechanical splice. Kemudian seperti bulkhead atau konektor atau fiber crack atau yang pecah itu juga bisa menghasilkan pantulan. Nah, pantulan ini nanti akan ditampilkan sebagai spike. Spike itu adalah yang naik ke atas nih. Ini spike, ini spike, spike, spike. Ya. Ya, kalau kita tadi singgung bahwa reflection ya untuk atau reflectance untuk UPC itu lebih besar dibandingkan dengan APC. Nah, reflectance itu nilainya minus. Ya. Semakin minus itu semakin baik reflectance-nya. Sehingga untuk APC secara tipikal dia minus 65. Jadi dia lebih baik reflectance-nya dibandingkan konektor yang UPC. Nah, untuk event-event yang terjadi reflection atau kita sebut sebagai reflective event, dia akan menghasilkan dead zone. Jadi di OTDR itu ada dead zone, dan dead zone ini akan menjadi keterbatasan ya, atau concern juga kita terhadap OTDR ini. Bisa jadi kita tidak bisa mendeteksi event karena dead zone-nya besar. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, kita pelan-pelan dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan trace OTDR yang seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa oh di sini ini pasti ada pantulan. Ini juga ada pantulan. Ini pasti ada pantulan, ini ada pantulan. Ini pantulannya kita bisa sebutkan bahwa ini bisa jadi adalah konektor pertama, ya kan, dari OTDR ketemu dengan fiber. Jadi dia menghasilkan pantulan. Kemudian di sini bisa jadi ada sambungan konektor juga sehingga dia menghasilkan pantulan. Begitu juga yang di tengah, kemudian di ujung ini adalah N, ya, di mana fiber ketemu dengan udara atau mungkin terkonek dengan perangkat. Ya, jadi di sini juga akan ada spike. Nah, yang disebut dengan dead zone itu adalah ketika spike ini naik kemudian turun. Nah, nilai yang blank spot ini atau apa ya, kita sebut sebagai dead zone ya. Ini daerah yang tidak terukur. Nah, nanti lebih detail akan ada di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini jadi penting sekali. Nah, ketika kita membandingkan, misalnya kita punya OTDR dengan beberapa merek, nanti kita bisa melihat sebenarnya OTDR itu seperti apa kemampuannya, bagaimana kapasitas OTDR ini. Bisa mengukur jarak jauhkah atau hanya untuk jarak sedang dan semacamnya. Nah, ini akan pengaruh nantinya. Baik. Nah, selanjutnya ini dasar ya, bahwa loss itu bergantung dari panjang gelombangnya.
Ya, artinya kalau kita katakanlah menggunakan OTDR dengan panjang gelombang 1310 dan 1550, maka di panjang 1310 maka redamannya akan lebih besar. Ya. Kalau kita lihat di sini dia lebih turun. Dia lebih turun. Ya. Kemudian sedangkan yang di 1550 dia redamannya lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat ini lebih landai ya. Ini adalah event yang sama, tetapi kalau kita lihat sini turunnya lebih, sedangkan yang sini tidak. Jadi kita bisa lihat dari kemiringannya. Kalau lebih miring itu berarti loss-nya lebih tinggi, sedangkan kalau kemiringannya tidak berarti atau kurang berarti loss-nya juga kecil. Ya. Ini harus diperhatikan karena ini nanti akan pengaruh terhadap kemampuan analisis kita. Selanjutnya, di titik yang sama kita perhatikan di titik 4. Ternyata di lambda 1310 itu dia turunnya enggak begitu ya. Tetapi kalau kita lihat di yang menggunakan lambda 1550, dia ternyata drop. Nah, jika ada kondisi seperti ini, kalau kita lihat bahwa panjang gelombang yang lebih besar, 1550 atau 1625 atau yang seterusnya, itu selain tadi redamannya lebih kecil, ya, redamannya lebih kecil, tapi dia lebih sensitif terhadap bending. Sedangkan yang lambda 1310, dia redamannya lebih tinggi, tetapi tidak sensitif terhadap bending. Sehingga ketika kita menemukan kasus seperti ini di titik nomor 4, maka kita bisa mengatakan bahwa di titik nomor 4 ini adalah bending. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa, bagaimana kita bisa mengetahui posisi bending atau micro bending, macro bending dengan OTDR adalah dengan cara menggunakan pengukuran dua lambda yang berbeda, kemudian kita bandingkan di titik yang sama. Jika nilai redamannya serupa, maka itu adalah sambungan. Tapi jika redamannya selisihnya jauh, maka itu adalah bending. Oke, kita simpan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah dasar dari OTDR. Ya. Jadi OTDR itu adalah kita generate pulsa, kemudian ditembakkan, kemudian pantulan-pantulannya akan diterima, kemudian dianalisa. Nah, sehingga yang kita perlu perhatikan, yang pertama adalah karena dia menghitung jarak, jarak itu bergantung dari waktu tempuh atau berapa lama pulsa yang ditembakkan nanti pantulannya akan kembali. Dan itu bergantung dari namanya indeks bias, IOR. Biasanya kalau di fiber itu sekitar 0,46 sekian. Rata-rata ini dibiarkan. Ya. Tapi kalau di pabrikan biasanya IOR-nya diberikan spesifikasi karena tergantung dari nanti perhitungan jarak dan semacamnya, itu tergantung dari IOR. Tapi untuk aplikasi di lapangan biasanya ini dibiarkan default. Kalau dapat angkanya silahkan dimasukkan parameternya. Nah, pulse width ini yang perlu kita, atau lebar pulsa ini yang perlu kita pilih. Mau pulsa yang kecil, sedang, lebih besar lagi, atau yang paling besar. Masing-masing punya karakteristik, punya konsekuensi. Nanti kita akan tunjukkan apa bedanya. Kemudian berapa lama waktunya. Ya. Kalau sekarang, kalau katakanlah OTDR Expo, itu bisa mengukur sekitar 3 detik atau 5 detik ya untuk jarak yang sedang. Tapi untuk yang jarak jauh biasanya bisa 10 detik atau 15, itu sudah. Ya, dibandingkan dengan OTDR yang lama, itu waktu tesnya bisa lebih lama lagi. Kemudian panjang gelombang yang kita pilih. Misalnya OTDR kita ada yang OTDR kan macam-macam ya. Mungkin ada yang single lambda, ada yang 2 lambda, panjang gelombang atau wavelength ya. Ini sama ya. Misalnya kita bisa pilih lambda 1310 dan 1550. Kemudian ada distance range. Nah, distance range ini yang kita set harus lebih besar dari fiber yang akan kita ukur. Jadi modelnya distance range itu adalah window-nya. Kalau kita lihat ini. Jadi posisinya kalau fibernya 10 kilo, maka distance range yang kita harus setting adalah lebih besar dari 10 kilo. Supaya apa? Supaya trace yang terbaca itu berada secara full di dalam window ini. Ya, kalau posisi distance range-nya
lebih kecil, maka dia akan terpotong. Ya, kemudian ada helix factor. Ini adalah perbandingan panjang fiber dengan panjang kabel, tetapi secara teknis di lapangan kita anggap sama ya. Kita anggap ini nilainya 1. Jadi nanti kita perlu punya kemampuan kapan kita harus memilih pulsa. Ya, ini juga penting. Kemudian kira-kira berapa lama yang standar ya. Nah, contoh kalau kita punya fiber, di sini ada sambungan, ada splice, ada konektor, maka kalau kita pakai OTDR, maka kita dapat grafik yang seperti tadi ya. Ini konektor pertama, dia ada spike, ada sambungan. Nah, ini backscatter, kemudian dia drop, masih backscatter atau kita sebut sebagai non-reflective event. Kalau ini adalah reflective event. Kemudian ketemu dengan konektor, dia akan naik lagi, ini ada reflective event lagi, dan N dia akan naik lagi. Jadi dari sini kita bisa menganalisa sebenarnya apa-apa saja event-event itu yang bisa menghasilkan peak ya, atau speak seperti ini. Bisa jadi dari konektor, bisa jadi atau ini mungkin ada yang pecah, atau ini bisa jadi ini adalah sambungan, atau bisa jadi splice, atau bisa jadi ini adalah bending. Ya. Jadi dari sini kita sudah punya dasar bagaimana kita bisa menganalisa, membaca dan menganalisa trace OTDR. Jadi diharapkan nanti kita bisa menggunakan OTDR dengan lebih baik. Nah, OTDR juga punya, kalau kita lihat, ada spesifikasinya dan ada keterbatasannya. Ini yang perlu kita lihat. Bagaimana kita bisa memilih OTDR yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, yang menjadi poin adalah terkait dengan jarak. Ya, bagaimana jarak itu tadi terkait dengan indeks bias. Ya, kemudian dynamic range. Di OTDR itu punya spesifikasi. Ya, OTDR dengan dynamic range yang kecil, ada dynamic range yang panjang. Kapan kita pilih yang kecil, kapan kita pilih yang panjang, yang besar. Nah, kemudian sebenarnya dynamic range ini tidak full digunakan untuk pengukuran. Ya, kita mengenal namanya measurement range. Apa bedanya nanti akan disampaikan. Kemudian terkait dengan dead zone. Nah, ini dead zone juga menjadi challenge atau challenge tersendiri ya. Karena ketika kita menggunakan pulsa, misalnya nanti ya, semakin besar pulsanya maka dead zone-nya akan semakin besar. Ketika dead zone-nya semakin besar, maka potensi kita tidak bisa melihat event, tidak bisa mendeteksi event itu semakin besar. Sehingga ada keterbatasan. Nah, kalau kita bisa paham, maka nanti kita akan melakukan beberapa alternatif nantinya. Ya. Ya, dan kapan kita nanti memilih pulsa. Oke, ini adalah terkait dengan perhitungan jarak. Secara sederhana nanti kita perlu mengisi indeks bias. Ya, rata-rata untuk fiber itu 0,46 sekian. Sekian ya. Kita anggap kalau kita punya angka yang pasti itu biasanya disesuaikan dengan fiber pabrikannya. Tapi sayangnya pabrikan juga tidak memberikan informasi biasanya. Ya, jadi kita anggap sama atau kita menggunakan nilai standar. Nah, kita bisa mencoba nanti kalau kita ganti indeks biasnya itu yang N ya, karena N ini sebagai pembagi, maka ini adalah jarak. Bagaimana OTDR dia bisa mengukur jarak event? Dia menggunakan rumus seperti ini. Maka karena indeks biasnya ini sebagai pembagi, maka kalau kita iseng-iseng misalnya ganti indeks biasnya dengan yang lebih besar, maka jaraknya akan semakin pendek. Padahal fibernya sama, tapi jaraknya menjadi lebih pendek. Tapi kalau kita indeks biasnya kita kecilin, maka nanti jaraknya semakin besar. Ada beberapa rekan sebelumnya yang bingung, loh ini kok bisa ukurnya pendek ya, loh ini kok bisa panjang. Nah itu, coba cek indeks biasnya. Jadi supaya mendapatkan pengukuran atau jarak yang tepat. Oke, lanjut ya. Distance akurasi, ini tadi terkait dengan helix factor. Sebenarnya fiber itu kan waktu di assembly dia dipilin ya. Sehingga panjang fiber itu sebenarnya tidak sama dengan panjang kabel. Tetapi dalam hal ini
biasanya dianggap sama. Kemudian ada noise, ya. Nah, noise ini terkait dengan ketika trace yang kita dapatkan itu dekat dengan noise floor-nya, sehingga di sini juga noise. Ya, atau banyak rekan-rekan yang mengatakan ini getar nih grafiknya, nggak mulus gitu ya. Ya apapun lah istilahnya, tetapi itu mengacu kepada noise. Nah, bagaimana kita bisa mereduce noise ini adalah dengan menaikkan pulsanya supaya dia nanti launch-nya bisa lebih tinggi, kemudian waktu atau time averaging-nya atau test time-nya itu juga dinaikkan untuk mendapatkan grafik yang lebih mulus lah, katakanlah seperti yang lebih bersih. Selanjutnya dynamic range. Nah, ini yang kadang membedakan ya. Kalau kita compare misalkan apa sih bedanya OTDR Expo dengan yang lainnya, padahal dynamic range-nya sama. Nah, tapi kok jarak hasil ukurnya kok beda ya? Nah, ini. Jadi di dynamic range itu sebenarnya dilihat dari nilai maksimal ya. Seharusnya masing-masing pabrikan itu punya metode. Ya, yang standar adalah dengan melihat dari pulsa yang paling besar. Kalau kita menggunakan OTDR dengan pulsa yang paling besar, itu dia berada di level berapa. Ya. Nah, kalau Expo sebenarnya lebih mudah. Di sini di sebelah kiri ada warna hijau, ini menunjukkan launch level atau injection level. Semakin besar pulsanya nanti dia akan naik. Nah, yang di maksimal itu kita bisa melihat, oh kira-kira ini dynamic range-nya ya sekian nih. Hampir 30 dB. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi nilai ini tidak keseluruhan digunakan dalam pengukuran. Kenapa? Karena nanti ada noise. Nah, yang ini yang efektif digunakan untuk pengukuran kita sebut sebagai measurement ring. Nah, di mana measurement ring ini kalau kita lihat sebenarnya kurang ya. Dan tidak nilainya measurement ring ini tidak disebutkan di dalam brosur. Sehingga kadang kita agak kalau kita bandingkan kira-kira mana yang lebih baik, biasanya itu setelah dicoba. Ya, kalau dari brosur kadang kita tidak tahu. Contoh, Expo dengan dynamic range 39 dB, saya pribadi saya sudah mencoba itu bisa lebih jauh dibandingkan dengan merek lain yang 39 dB. Padahal dynamic range-nya sama, tetapi kenapa kok Expo bisa lebih jauh? Karena measurement ring-nya lebih besar. Ya, dia punya katakanlah ada margin noise ya. Expo itu memiliki keunggulan di signal processing-nya sehingga dia bisa mereduce noise sehingga measurement ring-nya bisa lebih jauh. Sehingga kadang OTDR Expo yang dynamic range 39 dB itu bisa setara dengan OTDR lain yang 40 sekian dB. Gitu. Ya, jadi memang berbeda. Sehingga ini juga perlu diperhatikan ya jika nanti rekan-rekan memilih OTDR. Nah, kemudian tadi terkait dengan signal processing. Bagaimana dia bisa membaca, bisa ngeplot grafik seperti ini. Ya, dan ketika kita ukur sekali, 2 kali, 3 kali, itu bisa hasilnya adalah memiliki repeatability atau pengulangan yang sama. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hasilnya itu bisa terpercaya. Ada juga yang dia gerak-gerak gitu ya, pindah-pindah. Nah, itu salah satunya adalah signal prosesnya yang kurang baik. Atau bahkan dia tidak menunjukkan event katakanlah end fiber ini yang baik. Bahkan ada yang dia sampai drop seperti ini ya, grafiknya drop. Nah, itu salah satu indikasi ya, itu terkait dengan signal processing-nya. Kemudian dead zone. Nah, dead zone ini adalah tadi, dia dihasilkan karena reflective event atau event-event yang memberikan pantulan. Ya kan, bisa konektor, bisa fiber end, fiber break, ya, dan semacamnya. Nah, dead zone ini kalau kita lihat, nah ini ya kita mulai ada dua dead zone, ada namanya event dead zone. Ini adalah spike naik kemudian turun. Nah, kalau kita lihat maka event dead zone itu adalah dari puncak ini sekitar 1,5 dB. Jadi event dead zone itu lebih pendek ya dibandingkan dengan yang kedua adalah attenuation dead zone. Jadi attenuation dead zone ini adalah spike yang sama, maka attenuation dead zone adalah sekitar 0,5 dB. Itu teorinya ya. Tetapi secara umum adalah event dead zone
event dead zone ini adalah jarak ya di mana OTDR itu mampu mendeteksi event event setelah reflective event ini. Jadi kalau ada event di daerah sini, dia nggak akan terdeteksi. Saya sering menggunakan istilah yang sederhana, kemakan dead zone-nya gitu ya, masih dimakan dead zone-nya, ada di dalam dead zone, jadi dia nggak bisa dideteksi. Tapi ketika dia di luar sini, di daerah sini, dia sudah bisa terbaca. Itu event. Nah sekarang bagaimana dengan attenuation dead zone? Idealnya setiap event di OTDR itu bisa diukur, bisa memiliki berapa loss-nya. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan attenuation dead zone ini, jika event-nya itu yang muncul adalah masih di dalam attenuation dead zone, misalnya di sini, sudah di luar event dead zone tetapi masih di dalam attenuation dead zone, maka event-nya terdetek tetapi losses-nya dijadikan satu. Itu namanya merger. Tetapi ketika dia di luar attenuation dead zone-nya, maka dia baru bisa dihitung losses-nya per single event. Nah, sehingga menjadi penting ketika kita memilih OTDR itu memilih yang spesifikasi dead zone-nya itu kecil. Ya, ini contoh ketika ada dua event yang berdekatan, dia sudah di luar event dead zone-nya tetapi masih di dalam attention dead zone, maka dua event ini terbaca tetapi dihitung sebagai satu loss. Ya, atau kita sebut sebagai merger. Barangkali rekan-rekan sudah sering ya mendapatkan yang seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita memilih pulsa? Nah, ini juga menjadi penting. Kapan kita menggunakan pulsa yang pendek, kapan kita menggunakan pulsa yang lebih besar. Masing-masing punya karakteristik. Contoh, ya, kalau kita punya fiber, dia berdekatan, ada dua event yang berdekatan, kemudian ada splice, ya, dan semacamnya. Nah, kalau kita menggunakan pulsa yang kecil, ya ini perlu diperhatikan, kalau pulsanya kecil, maka resolusinya dia tinggi. Ya, resolusinya dia lebih tinggi dan dia akan menghasilkan dead zone yang kecil. Sehingga memungkinkan jika ada dua event yang berdekatan, dia bisa terdeteksi. Itu kalau kita menggunakan pulsa yang kecil. Namun, karena pulsanya kecil, launch injection levelnya itu juga kecil. Sehingga kalau kita mengukur, bisa jadi dia tidak bisa mengukur sampai end fiber, karena sudah noise. Apa bedanya kalau kita menggunakan pulsa yang lebih besar? Ini contoh pulsanya 5 nanosecond. Sekarang kita menggunakan pulsa yang lebih besar 30 nanosecond. Kita naikkan, maka kalau kita lihat lebih besar pulsanya, maka resolusinya juga akan berkurang. Dan dia akan menghasilkan dead zone yang besar, lebih besar. Ya, sehingga dua event yang harusnya tadi terbaca itu menjadi satu. Karena sudah masuk dalam event dead zone-nya ya. Tadi jadi dia menjadi satu event. Kalau kita lihat juga launch levelnya juga lebih tinggi. Kalau kita lihat sehingga dia bisa mendeteksi N dengan lebih baik. Ya, artinya semakin besar pulsa yang kita pilih, maka launch-nya juga akan semakin tinggi. Ya, dan dia akan menghasilkan dead zone yang lebih besar juga. Jadi dead zone karena dead zone ini memungkinkan kita tidak bisa membaca event, maka kita harus benar-benar memilih parameter yang pas. Berapa pulsanya supaya mendapatkan hasil deteksi yang baik. Kalau jarak pendek, berarti kita harus pakai pulsa yang kecil. Ya, kalau kita pakai pulsa, kalau kita mengukur yang panjang, katakanlah 40 kilo, 100 kilo, maka kita harus pakai pulsa yang besar. Itu kuncinya. Oke, nah kalau kita lihat review dari spesifikasi, ya kalau kita lihat ya misalkan ini panjang gelombang, misalnya di brosur, nah itu ada namanya plus minus, ini ada sekian nanometer ya. Biasanya semakin besar terhadap wavelength centernya biasanya nilainya menjadi kurang akurat. Semakin kecil toleransinya dia akan semakin akurat. Nah ini yang saya sebut dynamic range ya. Di sini ada keterangan bahwa dynamic range kalau expo diukur di pulsa yang paling besar. Katakanlah ada 46 dB, 46 dB. Event dead zone-nya 0,5 meter, attenuation dead zone 2,5 meter ya. Dan bisa dikatakan bahwa ini terbaik di kelasnya. Ya. Untuk range yang
OTDR yang panjang, yang long haul, dia memiliki dead zone yang kecil. Nah, kemudian ada lagi, jika kita tidak tepat memilih parameter pulsa, atau karena kondisi jaringan juga yang memiliki reflektansi yang besar, jaraknya pendek, reflektasinya tinggi, nah kita sering mendapatkan yang namanya echo. Ya, jadi ketika dia ditembakkan, maka dia sebenarnya pulsanya itu memantul di sini. Ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, dan dia memantul berkali-kali. Nah, sehingga ketika di plotting, hasilnya seperti aneh gitu. Kayaknya nggak seperti yang seharusnya. Ya, jadi muncul grafik yang harusnya panjangnya 500 atau 200 meter, itu menjadi 400 meter atau lebih. Biasanya ini terjadi karena pengukuran fibernya yang jarak pendek, tetapi menggunakan pulsa yang besar atau kondisi sambungan ini reflektasinya tinggi. Ya, ini contoh yang kedua. Ya, jadi grafiknya jadi seperti kacau seperti ini. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah coba menggunakan pulsa yang lebih kecil. Kita cek dulu. Ya. Idealnya bahwa OTDR itu kita cek dengan pulsa yang kecil. Hasilnya enggak itu yang pertama. Kemudian dinaikkan pulsanya, dinaikkan lagi, semuanya sampai yang paling besar, kemudian di konsolidasi. Nanti itu akan kelihatan nilainya yang lebih lengkap. Namun kembali kalau kita di OTDR itu perlu effort ya, perlu ekstra. Nah, dari situ kemudian kita akan mencoba untuk membaca trace ya, dan menganalisis. Nah, ini contoh, kalau kita punya OTDR, kita dapat hasil, biasanya ada ditampilkan namanya event tabel. Ya, event tabel. Jadi di sini kalau expo modelnya, di sini ada simbolnya, kemudian ada nomor eventnya, ini di marking ada nomor-nomornya, kemudian ada jarak dan nilai loss-nya. Nah, untuk event-event yang model seperti ini disebutnya sebagai reflective event, itu pasti mendapat ada nilai pantulannya atau nilai reflektansnya. Minus 59,7. Nah, ini saya katakan nilainya bagus. Nah, kalau kita lihat event-eventnya ya, misalnya nomor 3. Nah, ini ada yang naik, ini adalah reflective event. Lokasinya di 0,7 kilometer atau sekitar 746 meter. Loss-nya 0,4. Kemudian ada section lagi, ini backscatter. Ini section lagi. Sampai ke titik nomor 4, ya. Ada namanya attenuation tadi, di mana nilai loss dibagi dengan panjang sectionnya. Ini adalah attenuation-nya 0,22. Kemudian di nomor 4 itu ada event namanya ada tangga turun. Ini tangga turun adalah non-reflective event. Bisa jadi itu adalah sambungan atau bending, bisa jadi. Ya. Di titik 0,9, lossesnya 0,5. Ya, dan di sini ada loss secara kumulatif, dijumlahkan totalnya. Nah, ini adalah cara membaca dari trace, kemudian dari event-eventnya. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan adalah tipe-tipenya, tipe dari event ini. Event ini apa yang dideteksi oleh OTDR. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat secara umum ada beberapa event ya. Yang pertama kalau tanda kurung buka seperti ini adalah span start, di mana awal dari fiber yang kita ukur. Kemudian ada namanya span end. Span end ini adalah akhir dari fiber yang kita ukur atau akhir dari yang fiber yang berhasil diukur oleh OTDR. Ya, bisa jadi karena fibernya terlalu panjang dan OTDR-nya tidak mampu mendeteksi end, maka biasanya dia akan menunjukkan end fiber di titik tertentu yang sebenarnya itu fibernya masih lebih panjang lagi. Ya, itu span end. Kemudian ada yang tangga turun seperti ini. Ini non-reflective event. Nah, ini terjadi yang tadi karena backscatter, bisa jadi karena splice atau bending. Ya, itu yang umum. Kemudian ada yang seperti naik seperti ini. Ini namanya reflective event atau yang memberikan pantulan. Nah, itu bisa jadi karena ada konektor, ada mechanical splice, atau sambungan yang jelek. Splice
Barangkali rekan-rekan pernah melakukan splice, tetapi kelihatan di tengahnya itu kayak ada garis, ada bubble. Nah, itu bisa menghasilkan reflektif juga. Yang seharusnya splice itu menghasilkan event seperti ini, backscatter, dia menghasilkan spike juga. Nah, ternyata di OTDR, karena dia menggunakan time domain reflectometer, dia mengenal juga yang namanya positive event. Seperti tangga naik seperti ini, di mana seharusnya fiber itu kan loss semua, memberikan redaman. Tetapi dia kok seperti memberikan penguatan. Nah, ini memang sedikit anomali, tetapi karena memang ini standar karena metodenya sendiri, ya. Ini bisa jadi terjadi karena ada perbedaan diameter. Ya, contoh seperti kabel G652 disambung dengan G655. Nah, itu kalau kita OTDR, dia akan naik. Seperti ini. Tapi kalau dari G655 disambung ke G652, itu akan turun seperti backscatter yang sebelumnya. Dan itu lossesnya tinggi. Sehingga kita juga mengenal namanya bidirectional test, ya. Kemudian ada launch level, kemudian ini ada merger, tadi ketika ada dua event yang berkaitan digabung jadi satu. Kemudian ada echo. Nah, echo ini ketika kita deteksi kemudian ada echo, bisa jadi bahwa di titik tersebut terjadi pantulan yang berkali-kali. Bisa jadi karena reflektansnya besar, ya bisa jadi atau pulsa yang kita gunakan terlalu besar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah perbaiki atau kita bisa mengurangi reflektansnya tadi. Bisa jadi konektornya kotor atau sudah rusak. Ya, itu bisa menghasilkan echo. Oke. Nah, kemudian ada teknik lagi. OTDR itu memiliki keterbatasan, ya, yaitu dia tidak mampu mendeteksi atau mengukur loss konektor yang pertama dengan konektor yang terakhir. Nah, sehingga banyak rekan-rekan yang menanyakan bagaimana kalau kita compare hasil loss dari OTDR dengan kalau kita menggunakan OLTS atau menggunakan laser source dan power meter. Hasilnya sama nggak? Saya bilang hasilnya berbeda. Kenapa? Karena si OTDR ini dia tidak mendeteksi konektor. Jadi dia nilainya lebih rendah. Mungkin kalau diambil estimasi sekitar 0,5 sampai 2 dB selisihnya. Nah, bagaimana supaya OTDR bisa mendeteksi core atau mendeteksi konektor yang pertama atau yang terakhir? Maka kita bisa menggunakan launch fiber atau di belakangnya juga dikasih receive fiber. Nah, ini teknik yang mungkin jarang digunakan, ya, tetapi ini sebagai pengetahuan. Jadi kalau kita ingin melakukan testing dan nilainya bisa dibandingkan dengan OLTS, maka kita harus menggunakan prosedur seperti ini. Menggunakan launch fiber, menggunakan receive fiber, maka ketika dia mengukur, konektor awal tadi menjadi konektor yang kedua, dan ini bisa terbaca. Dan secara software, nanti dia akan menghilangkan loss yang disebabkan karena launch fiber dan receive fiber. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya OTDR, ini adalah trace-nya. Di bagian pertama, kita pasti mendapatkan di lokasi 0, itu dapat reflectance, tetapi berapa loss-nya? Loss-nya nggak terbaca. Ya. Nah, bagaimana dia supaya terbaca? Maka kita bisa menggunakan launch fiber, atau kita bisa menggunakan passcode yang panjang, atau orang bilang dummy, ya, seperti itu. Maka kita bisa pasang, ya, pasang seperti ini. Kalau kita pasang dan kita settingnya masih normal, maka panjang fibernya ini juga akan terbaca. Ya, jadi ini titik 0, maka di titik 2 ini menjadi titik awal dan loss-nya terbaca 0,1. Nah, yang menjadi masalah adalah loss yang disebabkan karena launch fiber ini juga terukur di sini, masuk di kumulatif loss-nya. Karena itu kita perlu menghilangkan loss akibat launch fiber dan receive fiber dengan ada settingnya. Biasanya di Expo ada, dia menyiapkan berapa launch fiber dan berapa receive fibernya. Kalau kita pasang itu, maka dia akan dihilangkan. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita setting, maka titik nomor 1 itu menjadi titik awal. Sedangkan launch fiber itu diabaikan. Sehingga nilai loss-nya, muncul nilai loss-nya, tetapi
berada di titik awal. Nah, ini menjadi teknik kalau kita ingin mendapatkan pengukuran OTDR yang nilainya setara dengan OLTS, Last Showdown Power Meter, maka kita menggunakan teknik seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Oke, lanjut. Nah, di OTDR terkait dengan pengukuran itu bisa dilakukan secara otomatis. Tetapi kalau kita ingin melakukan secara manual, itu juga tersedia caranya ya. Kalau melakukan analisis secara advance. Jadi secara umum saya katakan ya, misalnya untuk pengukuran loss, ya pengukuran loss dia menggunakan namanya LSA atau least square approximation, di mana teknik ini adalah untuk mencari gradien dari grafik, dan gradien itulah nilai loss di OTDR. Ya. Jadi ya, bisa dikatakan bahwa nilai loss di OTDR ini bukan nilai loss aktual ya, dibandingkan, karena loss itu adalah hilangnya energi, hilangnya power. Jadi kalau kita menggunakan rasa source, dia punya power tertentu yang ditembakkan, kemudian ada power meter, dia bisa membaca berapa power yang diterima, selisihnya itu adalah power yang hilang, itulah loss. Itu adalah nilai aslinya seperti itu. Tetapi dengan metode OTDR ini, dia menggunakan LSA, least square approximation, sehingga dia menghasilkan gradien, sehingga nilainya adalah setara, dan ini sudah proven ya, sudah terbukti, istilahnya setara dengan nilai menggunakan OLTS. Nah ini, jadi LSA adalah maaf ya, ini kalau kita lihat nilainya, ini kita hitung gradien yang pertama, gradien yang kedua, kemudian dihitung gradien di dua titik ini untuk mengukur loss di event tersebut. Ini kayaknya agak mirip, geser ya, maaf. Ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini posisinya di sini, maka ketika udah ketemu titiknya, maka ini berapa gradiennya atau kemiringannya. Nah, itulah adalah loss dari event tersebut. Ya. Ada yang LSA 2 titik, ada yang LSA 4 titik. Ya. Nanti saya tunjukkan jika memungkinkan nanti di demonya. Oke, ya jadi kita bisa set secara manual, kita bisa geser markernya, itu untuk analisa secara manual. Tetapi secara yang standar, kita sudah bisa baca di event table-nya. Baik, nah selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih informasi dari trace yang kita ukur. Sebenarnya kalau kita lihat setting apa yang sudah kita lakukan, kita bisa lihat di sini. Ya, di bagian informasi juga kita bisa lihat nih, oh ternyata indeks biasnya 1,46 sekian, ya RBS-nya, ya ada, kemudian pulsa yang kita pilih 100 nanometer. Nah di sini ada sambungan total loss berapa dB, rata-rata loss atau koefisien redaman ya dB per kilometernya 0,268 dB per kilometer. Artinya setiap kilometer untuk link yang diukur itu memberikan loss 0,268 dB. Ada loss maksimal ya terbaca seperti ini. Nah, tips buat rekan-rekan bagaimana supaya bisa menggunakan OT dengan baik itu adalah jaga kondisi konektornya. Kenapa? Nah ini, kalau dari experience ya, kalau kita lihat hasil pengukuran seperti ini adalah launch levelnya. Di event pertama, kita lihat reflektansnya minus 42,6 dB. Ini artinya saya katakan ini hasilnya bagus dan nilai yang terbaca di sini adalah valid. Nah, secara experience nilai ini jika kita bisa membuat nilai reflektansnya itu lebih kecil dari minus 35 dB. Ya, kalau lebih besar dari itu biasanya nilainya kurang bagus. Contohnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita zoom di bagian depan, ini adalah dead zone pertama ya. Nah, kalau kita lihat di reflektans minus 42 itu, maka grafik turun, kemudian dia langsung masuk ke backscatternya. Nah, ini tajam ya, sehingga istilahnya ketika dia menghitung loss, maka dia mudah sekali untuk menentukan titik LSA-nya.
Apa bedanya kalau kita memiliki konektor yang sudah kurang bagus, yaitu yang reflektansnya contoh seperti ini, reflektansnya minus 27,3. Nah, ini berarti kan lebih besar, artinya lebih jelek hasilnya. Kalau kita lihat di bagian awal seperti ini, maka dia landai. Sehingga kalau kita ingin menentukan titik LSA-nya di sini jadi bingung di mana titiknya, di atas, di bawah, maka akan mempengaruhi terhadap perhitungan gradien tadi. Sehingga kalau ada hasil OTDR dengan grafik yang seperti ini, saya katakan nilainya menjadi kurang valid. Untuk itu, untuk rekan-rekan ketika menggunakan OTDR, maka harus dipastikan ya bahwa di depan hasil trace-nya itu baik untuk mendapatkan pengukuran yang baik pula. Bagaimana cara maintenance-nya? Mudah sekali sebenarnya. Yang pertama terkait dengan konektor ya. Pastikan konektornya di OTDR itu bersih, terus di-maintain. Ya, kemudian gunakan konektor yang baik, yang bersih juga. Jangan sampai menggunakan konektor yang kotor atau yang rusak. Kenapa? Karena bisa merusak juga konektor di OTDR. Ya, kemudian terkait dengan baterai maka perlu dicas secara berkala. Ya, atau kalau ingin disimpan dalam waktu yang lama, maka baterainya perlu dilepas karena sebagaimana barang elektronik pada umumnya, maka untuk mendapatkan performance baterai yang lebih baik, maka dilakukan prosedur seperti ini. Kemudian untuk expo ada konektor, kita bisa ganti adapternya, kita bisa ganti, ubah, dan kita bisa bersihkan juga, ya bisa menggunakan cleaner dan lain sebagainya ya. Jadi menggunakan cleaner yang sesuai untuk mendapatkan konektor yang bersih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, saya akan coba siapkan untuk demonya. Ada pertanyaan barangkali? Silakan sambil menunggu demo. Jika ada yang ditanyakan, silakan klik tombol raise hand Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Atau ada diskusi, silakan. Mungkin ada case, karena saya yakin banyak sekali case di lapangan terkait dengan OTDR ini. Mungkin kita bisa berbagi. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Atau yang biasanya yang di OTDR yang akses, atau yang backbone mungkin barangkali. Ya, silakan. Bagi yang bertanya, pasti nantinya akan berkesempatan mendapatkan lucky draw di siang hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya atau diskusi, bisa langsung saja klik tombol raise hand sambil menunggu demonstrasi dari Pak Wawan. Barangkali ada teman-teman dari Icon Plus yang ada case, itu bisa didiskusikan di sini. Baik, saya suaranya ada yang halo. Oke. Nah, ini yang kita maaf, Fajri, mungkin speakernya bisa dimatikan. Suaranya jadi feedback.
tes. Oke. Oke, saya akan melakukan demo. Suaranya ada yang feedback ya. Nah ini, saya akan melakukan tes. Saya punya contoh fiber. Di sini ada splitter 132. Ya, ini contoh untuk network yang ada splitternya. Splitter 132 di mana ini adalah komponen pasif. Tetapi karakteristik kalau kita menggunakan OTDR, ini lossesnya akan besar. Di sini ada sambungan 25 meter, kemudian ada sambungan 12 meter, ketemu splitter, kemudian ada sekitar 280, ada macro band. Allahu Akbar. Kemudian end fiber sekitar 800 meter. Ini saya sudah terkoneksi dengan baik ya. Ini adalah OTDR. Kalau kita lihat dari panelnya, yang pertama, kita perlu mengukur atau memilih lambda. Ya. Misalnya lambdanya 1310 saja, atau 1550 saja, atau dua-duanya. Ya, EXFO bisa mengukur dua-duanya. Kemudian ada namanya range. Range ini adalah window-nya ya. Window dari hasil pengukurannya, bukan jarak ukurnya. Jarak ukur itu ditentukan oleh dynamic range. Nah, selanjutnya di sini ada pulsa. Ya. Pulsanya dari 3 nanosecond sampai 20 mikrosecond. Ya, masing-masing punya karakteristik. Nanti bedanya seperti apa nanti saya akan coba. Kemudian ada duration. Ya, di sini ada duration. Bisa pilih 5, 10, 15, dan semacamnya. Di sebelah kanan, kita bisa ada fitur namanya auto. Kalau auto, maka si OTDR akan mencari parameter yang terbaik. Tapi belum tentu benar. Ya, karena untuk konteks yang jaringan yang akan kita ukur, kalau kita menggunakan auto, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Contoh, tadi kita punya fiber panjangnya kan hanya sekitar kurang dari 5 kilo. Ya. Misalnya kita ambil range 5 kilo, maka di sini akan muncul pulsa-pulsa yang warna hitam, ini yang mungkin kita pilih. Ya, kita pilih aja dulu dari yang pulsa kecil. Ya, kemudian durasinya 5 detik. Apa bedanya? Kita start. Nah, kita lihat di sebelah kiri, ini ada launch level. Ya, di pulsa 3 nanosecond, dia sekitar di atas 10. Nah, kita lihat berapa waktu. Nah, kita lihat di sini akan muncul event table. Ya. Di titik pertama 0, reflektasnya minus 60, artinya bagus. Kemudian sini ada sambungan 12,
Kemudian ada reflective event, ini adalah sambungan ya di 12 meter. Kemudian berhenti di sekitar 50 meter. Ya, sini sudah tidak ada lagi. Nah, coba kita naikkan pulsanya menjadi 10. Ya, kita tes kembali. Kita lihat bahwa launch levelnya dia akan naik. Ya, tapi kita lihat bahwa hasil trace-nya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, dia masih berhenti di 49 meter. Kemudian kita naikkan lagi, misalnya 100 meter. Ya, kita tes lagi. Kita ingin mendapatkan hasil end-to-end dari network yang kita ukur. Nah, dari sini bisa kelihatan masih lumayan ya. Namun di sini masih ada noise. Pembacanya masih sekitar di 40 meter. Namun grafik sudah menunjukkan bahwa ada end fiber di sekitar di 1 kilo. Ya, 1,1. Apa yang kita lakukan? Maka kita perlu naikkan lagi pulsanya. Sudah berapa kali kita tes tadi ya? Sudah 4 kali. Artinya kita perlu mencoba. Nah, ini salah satu challenge. Kalau kita menggunakan OTDR, kita perlu lihat, pastikan settingnya yang tepat. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas bahwa di panjang fiber 1,14 kilo, kemudian di titik 2, ini ada non-reflective event di sekitar 0,35. Ya, loss-nya 1,7. Kalau kita naikkan lagi, misalnya 2,5 mikro, kita lihat seperti apa hasilnya. Jika rekan-rekan perhatikan tadi, semakin besar pulsa yang kita pilih, maka dead zone-nya juga semakin besar. Kalau kita lihat secara manual ya, kita pilih ke measure, kemudian grafiknya kita markingnya kita geser. Anggaplah sekitar sini. Maka antara A dan B ini kurang lebih sekitar 400 meter. Kebayang ya? Artinya pada setting seperti ini, kita tidak bisa membaca event sepanjang 400 meter. Artinya ada pros and cons kalau kita menggunakan OTDR ini. Pulsa kecil kita pakai tidak tembus. Kalau kita pakai pulsa besar, tembus, tetapi kalau kita tanya tadi, kan ada sambungan, ada splitter, itu di mana posisi? Nah, ini perlu ekstra. Ya, jadi yang kita lakukan adalah menggabungkan dari hasil yang pertama sampai hasil yang terakhir. Karena kalau kita kembali lagi, menggunakan pulsa yang kecil, itu resolusinya tinggi. Sehingga sambungan itu kelihatan. Ya, walaupun grafiknya tidak tembus sampai N, tapi di bagian depan, dia bisa mendeteksi event dengan baik. Nah, kita lihat sini. Ada 12 meter, 12 meter. Berbeda kalau kita menggunakan yang terakhir. Ya, bahkan eventnya dari start
span dan end. Nah, sehingga memang perlu dikonsolidasi dari semua hasil tes di OTDR ini. Nah, semua yang kita lakukan ini sebenarnya sudah dilakukan secara otomatis kalau kita menggunakan ALM namanya. Ya, sebelum saya masuk ke ALM, di sini ada setting, katakanlah yang seperti launch fiber. Kita coba lihat. Nah, ini ada setting misalnya indeks biasnya, backscatter, ya. Berapa setting splash loss yang bisa dideteksi atau tidak. Nah, ini. Jadi setting untuk launch fiber, misalnya kita menggunakan launch fiber, maka kita bisa klik centang, kemudian kita isikan berapa panjangnya. Kalau ada receive fiber, kita juga lakukan yang sama. Nanti dia akan melakukan perhitungan secara otomatis. Sekarang saya akan menunjukkan perbandingan dengan yang ALM. Kita bisa lihat bahwa dengan melakukan OTDR tadi, posisinya harus dilakukan tes dari pulsa kecil, lebih besar, kemudian semuanya dikonsolidasi. Nah, sedangkan ALM, di sini kita tidak banyak melakukan setting. Ya, kalau kita menggunakan launch fiber dan receive fiber sama, ya. Yang kita lakukan hanya tinggal lakukan start. Di sini ada konfigurasi, di mana konfigurasi ini hanya memberikan clue kepada ALM bahwa mengukur jaringan yang seperti apa. Apakah ada splitternya, ada berapa stage, atau tanpa splitter. Ya, sehingga ALM bisa memberikan interpretasi dengan yang lebih baik. Nah, coba kita sekarang lakukan tes. Ya, kita ulang lagi tesnya. Kita start. Nah, yang bedanya adalah ALM menggunakan dynamic multiples acquisition. Ya, dia menggunakan katakanlah lambda 550 dengan pulsa yang kecil, lebih besar lagi, lebih besar. Kemudian dia deteksi event. Kemudian ketika testing berikutnya dia mendapatkan event yang berbeda, maka dia akan upgrade. Ya, beda dengan trace translasi atau menerjemahkan dari trace. Nah, ketika kita salah memilih parameter di mana akan mendapatkan trace yang tidak valid, tentu hasil terjemahannya juga akan tidak valid. Nah, bandingkan dengan ALM, di sini kita menunggu beberapa saat untuk testingnya. Sekarang sudah mulai ke 13.10. Kita masih menunggu ya Pak Wawan ya? Ya, ini sebentar Iya. lagi tesnya selesai. Baik. Barangkali Sambil ada menunggu juga nih, ya Bapak-Bapak sambil menunggu dan Ibu-Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya. Maaf, ini ada feedback dari mana ya?
Mohon maaf ada gangguan teknis ya. Oke, baik. Nah, ini hasilnya udah selesai. Nah, kalau kita lihat ya, di sini adalah passcode yang kita gunakan sekitar 12 meter. Ada sambungan. Ini awal, ini sambungan konektor. Kemudian ada splice. Di sini muncul ya, kalau kita lihat posisinya di 36 meter dan ada nilai loss-nya di 1310 dan 550. Karena nilainya serupa, ini adalah splice. Namun ada diagnosis juga, ya bisa jadi bahwa event ini karena loss-nya tinggi, bisa jadi itu adalah konektor APC. Karena konektor APC bisa jadi itu terdeteksi sebagai non-reflective event. Kemudian ada splitter. Ya, splitter 132. Ya, jaraknya sekitar 49 meter dan losses-nya 16 dB. Ya, kemudian di sini ada terbaca, ini adalah macro band. Ya. Ini jaraknya sekitar 277. Kalau di sebelumnya dia 280 ya. Jadi sangat dekat angkanya. Nah, kalau kita lihat antara loss di 1310 dengan 550, ini nilainya tinggi sekali. Selisihnya. Berarti ini dikategorikan sebagai macro band. Kemudian terakhir ya ada section sekitar 800 meter. Jadi kebayang ketika kita menggunakan OTDR, kita bisa mengukur, tapi perlu ekstra skill ya untuk bisa menganalisa, kemudian mengkonsolidasi semua hasilnya. Namun kalau kita bandingkan dengan ALM, hanya dengan satu klik, tunggu berapa saat, maka dia akan dapat hasil yang lebih komplit, lengkap. Ya, di sini ada warnanya hijau, artinya lossesnya oke. Warna merah berarti dia melebihi dari standarnya. Oke, mungkin itu yang terkait dengan demo. Barangkali ada. Ya Pak, ada yang bertanya ini dari Pak Dedi Yusuf. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Wira. Pak Wawan mau bertanya nih, mumpung demo tes IWLM ya. Ya. Gini Pak, apakah ini pengukuran dari POP sampai ke user? Istilahnya kan ini kan ada splitter nih. Apakah otomatis splitter ini terbaca 1:32 atau kalau di icon kan istilahnya kita sering memakai yang 1:8, otomatis langsung terbaca 1:8 Pak. Terus kalau kita pengukuran dari POP kita, istilahnya dari core masternya, itu kan nanti contoh di splitter itu ada dari splitter 1:8, ada 4 user yang terisi. Apakah itu salah satu terbaca salah satu user atau dari 4 usernya itu terbaca semua? Gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, terkait dengan yang OTDR atau model portable seperti ini, maka pengukuran ALM itu dilakukan dari sisi pelanggan. Dari sisi pelanggan, dari drop cable, atau mungkin dari output dari splitter, sampai ke arah POP. Ya. Jadi dia bisa mendapatkan satu jalur. Dia akan membaca seluruh eventnya. Kalau diharapkan posisi pengukurannya di arah POP, dan dia dari arah kanan ya, kemudian dia bisa membaca seluruh kaki dari semua splitter sampai ke pelanggan, itu kita punya solusi yang terpisah. Namanya Nova Fiber. Jadi secara umum untuk konteks
OTDR yang kita lakukan atau ALM, ketika kita mengukur ke jaringan yang ada splitter, maka kita lakukan dari arah pelanggan, sehingga mendapatkan satu rute saja. Ya kan, misalkan port 1, jadi nggak ketemu dengan cabang. Beda dengan kalau kita mengukur dari kanan, maka semua kaki splitter ini akan terbaca, tapi bisa bikin bingung. Nah, dengan Nova Fiber, dia bisa membedakan setiap kakinya. Begitu. Jadi rekomendasinya adalah mengukur dari arah pelanggan. Begitu Pak Dedi, apa cukup membantu jawaban yang disampaikan? Sudah cukup membantu. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Silakan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu jika ada yang mau bertanya, langsung saja klik tombol raise hand-nya. Silakan Pak Wawan, bisa dilanjut. Iya, suaranya. Iya. Ada satu lagi Pak Wawan dari Sadam ya, Bapak atau Ibu ya ini ya, Pak? Bapak. Pak Sadam, Ya. dari perusahaan apa ya Bapak? Dari Mitra Sinergi Eritama. Ya, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Untuk ULM tadi, kalau untuk metro aja, kalau biasa kan kalau kita tim di lapangan itu lakukan tracing core. Berarti kalau untuk kebutuhan core yang dibutuhkan, misalnya kabelnya dari POP ke arah user itu udah tembus Pak. Nah terus kan ada melewati beberapa JB, join box existing. Itu bisa ketahuan juga itu yang mana sambungan-sambungan bagus nggak bagusnya dari melalui ULM itu Pak. Ya, kalau menggunakan ALM, dia secara prinsip seperti OTDR sebenarnya. Dia bisa mendeteksi semua event, namun lebih canggih. Jadi sudah otomatis sudah melakukan pengukuran sekian banyak pulsa, seperti yang tadi saya tunjukkan, demokan. Beda kan antara pulsa kecil, pulsa sedang, pulsa besar, itu karakter trace yang didapatkan berbeda. Nah, itu yang dilakukan sama ALM secara otomatis. Kemudian diterjemahkan. Berarti dia ada signal menabrak signal atau tidak itu nggak berpengaruh ya pada OTDR sendiri Pak. Oke. Jika kita mengukur kepada jaringan yang aktif, kita bisa menggunakan OTDR yang namanya live port. Dia ada tipe OTDR yang memiliki filter port, sehingga biasanya lambdanya antara 1625 atau 1650. Sehingga kita bisa langsung gunakan dalam kondisi core yang aktif. Ya, begitu pula Expo juga punya yang hampir seluruh tipe Expo OTDR itu ada yang filter port 1625 atau 1650. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Dedi Yusuf, boleh bisa diinformasikan Pak, Bapak dari perusahaan apa ya? Untuk perusahaan Pak Dedi? Iya. Pak, tadi saya Icon Plus Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya. Ya baik, silakan untuk yang lainnya jika ada yang bertanya. Terkait dengan penggunaan OTDR atau ada sharing barangkali? Ya. Saya punya contoh. Izin nanya Pak. Oh baik, silakan. Ya, silakan dengan Bapak siapa dan dari Izin, Pak. mana Pak? Rivaldi Pak dari Telkom, Arnet Palembang. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Ya, ini Pak terkait yang tipe event untuk yang perbedaan jenis kabel itu, kalau yang G655 ketemu G652 ketemu G655 tadi kan simbol dari eventnya itu seperti tangga naik ya Pak ya. Ya. Nah, kalau tadi Bapak sebutkan kalau yang G655 ketemu G652 eventnya simbolnya seperti tangga turun. Nah, kalau misalnya cara kita membedakan event yang tangga turun itu terhadap case perbedaan tipe kabel dengan yang memang bending atau jelek sambungan itu gimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Dan gimana jawabnya ya? Ya,
secara umum yang dibaca sama OTDR itu adalah berdasarkan karakteristik pantulannya. Jadi karakteristik pantulan yang tangga turun tadi yang non-reflective event itu berlaku buat splice, berlaku buat perbedaan kabel atau bending. Nah, kalau bending kita masih bisa memastikan dengan cara melakukan pengukuran di 2 lambda yang berbeda. Ketika hasilnya ternyata lossisnya berbeda, biasanya di lambda yang lebih besar, katakanlah 1550 itu lossnya lebih besar, maka notasi yang lambda turun, tangga turun itu adalah bending. Tetapi antara splice dan beda tipe kabel tadi G655 ke G652 ini tidak bisa dibedakan. Jadi karena sama-sama dikategorikan sebagai non-reflective event. Kita bisa lihat kalau kita ke lokasi, baru kita bisa, oh ternyata di sini kebanyakan ini kan sambungan ya, berarti ada closure di situ biasanya, ada closure. Nah, kita bisa lihat apakah itu terkait dengan beda jenis kabel atau tidak. Jadi kita tidak bisa memastikan, kita hanya mengira-ngira. Bisa jadi itu adalah splice, bisa jadi itu adalah beda kabel. Karena dia sama, Pak. Deteksinya sama. Yang kontras adalah kalau dari G652 ke G655. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada yang tangga naik. Kalau kita lihat lossisnya menjadi minus. Harusnya fiber itu loss dan menambah kumulatif loss-nya. Tapi kalau kita lihat di sini, ada event yang kita sebut sebagai positive event, nilainya minus, jadi seolah jadi mengurangi. Nah, ini yang disebut sebagai positive event tadi. Biasanya kalau kita mendapatkan yang model seperti ini, kita perlu mengetes dari arah sebaliknya. Sehingga kita mengenal ada namanya tes bidirectional ya, dari A ke B dan B ke A, kemudian ada software untuk bisa melakukan rata-rata. Sehingga kita dapatkan sebenarnya berapa sih loss sebenarnya aktual di titik nomor 3 ini. Ya, ini seperti itu. Jadi ya, ini memang menjadi keterbatasan dari OTDR. Jika dia menemukan kondisi yang terjadi tadi perbedaan karakteristik backscatter atau katakanlah perbedaan diameter, ya itu yang jelas, itu akan menghasilkan positif event. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memastikan, Pak. Jadi kita mengira-ngira. Jadi tergantung dari skill user jadinya. Ya, ini yang juga menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana kita bisa memberikan knowledge atau upgrade knowledge dari tim di lapangan sehingga dia menggunakan OTDR, dia bisa memberikan analisa yang lebih baik. Begitu, Pak. Siapa izin nanya satu lagi, Pak? Iya. Terkait spike itu ya, Pak. Tadi kan di slide awal itu sempat disebutkan kalau misalnya yang terjadinya reflektan itu kan karena perbedaan media ya, Pak ya. Itu apakah bisa jadi karena ada konektor yang kurang bagus ataupun ada yang putus sehingga dari media glass jadi ke air ya, Pak, ke udara. Nah, itu kalau misalnya dalam kasus protection sleeve itu closure basah, jadi protection sleeve mungkin kemasukan air atau apa gitu. Nah, itu apakah nanti pada saat pengukuran OTDR akan bisa saja dibaca sebagai spike juga atau memang hal itu nggak jadi masalah, Pak? Oke. Baik. Terkait dengan kasus closure yang terendam, kita sebenarnya yang menjadi poin adalah sambungannya. Jika sambungan fibernya itu bagus, fusion splice-nya bagus, itu harusnya kita dapat yang non-reflektif ya. Tapi kalau hasil sambungannya dia tidak bagus, atau misalkan ada garis atau ada bubble di situ, ada gap, itu akan
pasti akan muncul. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi dia direndam? Nah, biasanya kalau dia direndam, dia cirinya itu sama seperti loss biasa, Pak. Ya, seperti backscatter, tapi dia mungkin seperti memberikan dampak loss yang lebih besar. Jadi dia tidak seperti reflective event. Ya, dia tidak memberikan reflective event. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Barangkali ada case dari rekan-rekan di lapangan yang sudah expert di lapangan, ada case terkait dengan OTDR ini. Maaf Pak Wawan, suaranya kurang besar Pak Wawan. Suaranya kurang besar. Ya. Ya, mohon maaf. Ya, jadi secara prinsip, jika kita ingin menggunakan OTDR dengan lebih optimal, yang pertama, kita harus jaga dari sisi maintenance-nya, ya. Kita maintenance perangkatnya, terutama di sisi konektor. Kita gunakan, kita bersihkan, kita gunakan passcode yang baik untuk memaintain supaya konektornya selalu bagus. Kenapa? Karena tadi konektor itu memberikan pantulan reflektans. Kalau reflektansnya kecil, cukup kecil, atau kalau saya tadi bilang lebih kecil dari minus 35 dB, maka hasil ukurnya menjadi valid. Tapi kalau konektornya kurang bagus, sehingga reflektansnya menjadi tinggi, lebih besar dari minus 35 dB, maka hasil ukurnya menjadi kurang valid. Karena tadi grafiknya menjadi landai. Nah, jadi ini penting buat rekan-rekan untuk bisa memaintain OTDR-nya supaya lebih lama ya lifetime-nya. Karena ini banyak sekali kasus di lapangan. Karena dipakai passcode-nya tidak ada tutupnya, itu kan pengaruh kan ke konektornya. Harusnya tadi kita jaga supaya tutupnya tetap terpasang, cap-nya, port yang kita gunakan juga ditutup. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh akan pengaruh kepada OTDR kita. Kemudian terkait jika alatnya sudah oke, maka sekarang kembali ke user yang menggunakan. Bagaimana kita bisa menggunakan OTDR secara umum sebenarnya simpel. Tinggal bagaimana kita memilih parameternya tadi seperti lambda. Ya, contoh saya coba masuk lagi ke demonya. Nah, bagaimana kita bisa memilih lambda? Kalau kita bisa memilih lambda tadi, apa pengaruhnya kalau lambdanya kecil tadi? Lambda kecil, dia resolusinya tinggi, tetapi dia dynamic range-nya jadi kecil ya. Contoh tadi saya ulang lagi. Dia tadi nggak bisa tembus sampai ke ujung, tetapi dia bisa membaca sambungan di awal, sampai berhenti di splitter. Semakin besar, sampai dia bisa tembus splitter, tetapi dia sudah tidak bisa membaca sambungan-sambungannya. Mungkin saya ulangi lagi. Ya, saya ambil yang 5 nanosecond. Artinya bahwa di sini dibutuhkan experience ya. Kalau kita kembali lagi ke basic, maka kita harus lakukan semua. Di pulsa kecil, naik semua, kemudian digabungkan hasilnya, dianalisa. Jadi dijumlahkan. Ya, seperti ini kita lihat bahwa di awal, ya kalau kita zoom, maka dapat, ini ada sambungan tadi 12 meter, ya ada konektor di 12 meter, kemudian di sini ada sambungan lagi, ya di 25 meter. Ya. Kemudian, namun tidak bisa kita membaca sampai ujung ya. Dia hanya dapat reflektans di akhir nih sekitar 1 kilo, tetapi nggak terbaca eventnya. Nah, ketika kita naikkan pulsanya, kita bandingkan dengan yang katakanlah 1 mikrosecond. Nah, di sini kita bisa tembus. Ya. Dia bisa melihat end fibernya dengan jelas. Tetapi kita lihat bahwa dead zone-nya ini semakin besar. Ya, kita lihat nih dead zone-nya semakin besar, hanya dapat end to end-nya sekitar 1,14 kilo.
Di sinilah kita dibutuhkan kesabaran juga ya, kesabaran, kemudian bagaimana kita bisa memainkan pulsa ini. Kita mau pilih di pulsa berapa. Secara umum kalau ukuran fibernya lebih pendek, maka kita pakai pulsa yang kecil saja. Ya, kenapa? Kalau kita pakai pulsa besar, ya otomatis nanti akan terjadi echo tadi, karena terlalu besar powernya. Tapi kalau kita mengukur fiber yang panjang, maka kita untuk mendapatkan end fibernya, kita harus pakai pulsa yang besar. Otomatis, karena pulsanya besar, resolusinya kecil. Rekan-rekan yang sudah sering menggunakan OTDR pasti merasa bahwa bisa jadi ada beberapa closure atau sambungan yang tidak terbaca. Jadi sepertinya kayak kelewat begitu. Ya, itu memang keterbatasan dari OTDR. Karena itulah, karena OTDR ini tidak cukup hanya dilakukan pengukuran di satu parameter saja, muncullah ALM. Ya, dengan ALM itu dia lebih akurat karena semua yang kita bicarakan tadi itu dilakukan secara otomatis sama ALM. Nah, sekarang kita coba. Ada berapa rekan yang favorit dengan model auto? Nah, contoh ya, ini auto. Nah, auto ini dia si OTDR akan melakukan setting secara otomatis. Coba kita lihat, kita tes secara 5 detik apa yang didapatkan kalau kita melakukan setting auto. Maka bisa diprediksi bahwa dia akan berhenti di splicer. Maaf, di splitter. Dia akan berhenti di splitter. Nah. Jadi melakukan prediksinya dia di 50 nanosecond. Ya. Jadi kalau kita menggunakan auto itu bisa jadi membantu, bisa jadi tidak membantu. Ya. Tergantung dari jaringannya. Itulah kenapa user yang menggunakan OTDR memang diharapkan mampu untuk memilih atau mampu untuk melakukan setup parameter mana yang cocok. Ya, kalau nggak cocok kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tahap pertama kita pakai pulsa kecil. Kalau kurang ya kita naikkan. Kalau terlalu besar ya kita turunkan lagi. Ya, seperti itu. Itu adalah teknik yang bisa dilakukan untuk membantu tim untuk bisa mendapatkan deteksi event yang lebih baik. Kemudian kalau itu ada expo juga ada namanya real time. Nah, real time ini dia expo akan nembak secara otomatis dan dia secara terus-menerus. Nah, kita bisa lihat nih bedanya. Kalau kita ganti ke 5 nanosecond, dia berubah. Kita naikin ke 100, dia naik lagi. Kita pakai 500. Ya, kita lihat dead zone-nya itu membesar. Ya, beda bandingkan dengan yang 5 nanosecond. Ini dead zone-nya kecil. Kalau kita zoom di sini dead zone-nya kecil. Nah, jadi di sini istilahnya pinter-pinter kita untuk bisa mengatur, memilih parameter pulsa yang cocok. Nah, fitur real time ini biasanya juga banyak dipakai sama teman-teman yang ingin melakukan cek. Misalnya dia mengukur fiber, dia ingin memastikan bahwa fiber yang dimaksud adalah fiber yang sesuai. Makanya dia dilakukan seperti bending. Jadi dia dilihat ketika dia seperti ini kemudian ada yang bergerak, ada yang turun, misalnya ada yang drop, berarti itu benar. Atau ada juga yang ingin melakukan cross check closure, misalkan panjang aktual closure di lokasi dengan hasil OTDR itu berapa. Jadi dia dilakukan cara bending dengan fitur real time. Tetapi harus hati-hati ketika kita bending, jangan terlalu parah ya, karena bisa patah. Jadi harus hati-hati. Ya, barangkali ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan. Ini ada yang bertanya, Pak Dedi? Ada yang resen? Ya, itu mungkin dari tadi, Pak Wawan. Pak Dedi dan Pak Sadam.